Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Snow Geography. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk di Indonesia. Materi ini kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini atau baru pertama kali lihat channel ini, mudah-mudahan cara saya menyampaikan cocok dan bisa kalian terima dengan baik. Oke, dinamika penduduk di Indonesia. Membahas tentang dinamika penduduk di Indonesia, kita akan pilih-pilih dulu dan kita pahami dulu makna kata dinamika penduduk ini. Dinamika penduduk dari dua kata, dinamika dan juga penduduk. Kalau kita artikan, dinamika itu bisa jadi bergerak atau berubah atau tidak tetap. Kita sering menyebut dengan kata dinamis gitu ya. Jadi intinya tidak tetap lah. Kemudian penduduk itu adalah orang yang mendiami atau menetap di suatu wilayah. Biasanya disebut penduduk itu ada jangka waktunya, yaitu kurang lebih sekitar 6 bulan dalam satu tempat tersebut. Jadi dinamika penduduk ini kita bisa katakan sebagai perubahan jumlah penduduk atau perubahan penduduk. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk di Indonesia ataupun di beberapa negara lain atau bisa jadi di dunia. Yang pertama yaitu kelahiran atau kita menyebutnya natalitas. Yang kedua adalah kematian, kita menyebutnya mortalitas. Yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Kelahiran dan kematian kita sebut sebagai faktor alami, dan migrasi atau perpindahan kita menyebutnya sebagai faktor non-alami. Jadi ada 3 faktor ya mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama kelahiran, kedua kematian, dan yang ketiga adalah migrasi. Kita bahas satu persatu. Membahas tentang kelahiran, maka kita juga akan membahas tentang angka kelahiran. Angka kelahiran itu apa? Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Ingat, kata kuncinya di sini adalah jumlah kelahiran hidup. Kalau lahirnya tidak hidup, maka itu bisa dikategorikan atau bisa dihitung dalam kematian. Angka kelahiran atau natalitas itu ada faktor pendukung dan juga faktor penghambatnya. Faktor pendukung kita menyebutnya sebagai pro-natalitas, sedangkan faktor penghambat kita menyebutnya sebagai anti-natalitas. Ingat ya, pendukung artinya pro, penghambat anti. Jadi kalau mendukung kelahiran pro-natalitas, penghambat itu anti-natalitas. Apa saja faktornya? Kita bahas satu persatu. Faktor yang mendukung kelahiran. Jadi apa sih yang mendorong terjadinya kelahiran baik itu di Indonesia ataupun di beberapa negara yang lain? Yang pertama adalah pernikahan di usia muda. Jadi menikah di usia muda itu membuka peluang terjadinya kelahiran lebih tinggi dibandingkan orang yang menikah di usia lebih tua. Maka ketika orang menikah di usia yang lebih muda, jelas itu akan memberikan angka kelahiran atau memberikan jumlah kelahiran yang lebih tinggi. Biasanya seperti itu dibandingkan dengan menikah di usia yang jauh lebih tua. Yang kedua adalah tingkat kesehatan. Jelas kesehatan akan memberikan dampak positif bagi seorang pasangan yang bisa mendukung terjadinya kehamilan. Saat kehamilan maka tentu saja akan berdampak linear terhadap kelahiran. Jadi faktor kesehatan juga penting. 3. Asumsi bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, itu adalah anggapan bahwa ketika ada seorang keluarga yang anaknya banyak, maka menganggap di situ rezekinya banyak. Maka disitulah muncul keyakinan bahwa ketika anaknya banyak, rezekinya juga banyak. Sehingga angka kelahiran pun akan menjadi meningkat ketika seseorang punya asumsi seperti ini. Keempat, kebutuhan tenaga kerja, khususnya di daerah agraris tradisional. Ya, kalau ini kita berbicara tradisional ya, kalau di daerah agraris atau pertanian, itu butuh tenaga kerja banyak. Jadi kalau kita harus menyewa orang, membayar orang untuk membantu pekerjaan kita di bidang pertanian, maka itu akan keluar biaya banyak. Berbeda halnya ketika yang bekerja adalah keluarga sendiri, maka kita tidak perlu memberikan ongkos. Cukup keluarga kita bekerja dan bisa kita konsumsi sendiri. Maka semakin banyak anak, maka semakin banyak juga tenaga kerja. Otomatis kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk upah tenaga kerja. Jadi anggapan ini yang menjadikan angka kelahiran juga semakin tinggi. Terakhir, kurangnya informasi tentang pentingnya program KB.
Jadi banyak atau mungkin beberapa, kalau sekarang, kalau dulu masih banyak orang yang tidak tahu atau kurang paham tentang pentingnya KB, sehingga beberapa orang juga menolak KB. Hal ini yang menjadikan angka kelahiran semakin meningkat. Nah, setelah faktor pendukung, sekarang kita akan membahas tentang faktor yang menghambat kelahiran. Apa sih yang menghambat kelahiran atau antinatalitas? Yang pertama jelas yaitu pelaksanaan program KB. Jadi dengan adanya program keluarga berencana, jadi keluarga bisa mengatur kapan memiliki keturunan atau tidak. Tujuannya adalah untuk mengatur supaya keluarganya bisa lebih sehat dalam hal perencanaan hidup. Ya mungkin dalam hal kesejahteraan, mungkin dalam hal perekonomian, atau mungkin dalam hal pendidikan. Jadi banyak sekali faktornya yang menjadikan orang mengikuti program KB. Ketika keluarga itu atau orang itu sudah mengikuti program KB, otomatis akan menekan terjadinya kelahiran. Kedua, asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. Jadi kalau tadi menganggap sebagai anak itu sumber rezeki, ya banyak anak banyak rezeki, tapi ini sebaliknya, bahwa anak itu sebagai beban keluarga, sehingga keluarga tidak mau punya anak terlalu banyak karena dianggap sebagai beban. Ya agak aneh juga sih, tapi memang ada kok orang yang seperti ini, maka ditampilkan di sini. Yang ketiga adalah pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Ya mungkin beberapa perusahaan itu memiliki kebijakan bahwa yang memiliki tunjangan itu adalah pekerja, mungkin bapaknya, kemudian istri, ibunya, dan 2 anak. Jadi kalau keluarga memiliki anak lebih dari 2, maka mulai dari anak ketiga dan seterusnya itu tidak memiliki tunjangan, dan mungkin itu dianggap sebagai beban, sehingga orang tua hanya memiliki 2 orang anak saja, dan hal ini yang menjadi penghambat kelahiran. Oke, ini faktor yang ketiga. Yang keempat yaitu penundaan usia pernikahan. Jadi orang yang menunda usia pernikahan jelas akan menghambat kelahiran. Apa saja yang dilakukan dalam menunda pernikahan? Mungkin orang itu melakukan pekerjaan atau mungkin ingin berkarir. Yang kedua, kuliah. Jadi kalau kalian misalkan anak SMA, kemudian setelah SMA lanjut kuliah S1, maka kalian sudah menjadi faktor antinatalitas. Setelah selesai S1 tidak menikah, lanjut lagi S2 dan seterusnya sampai S3. Berarti fenomena ini menjadi faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas. Banyak sekali faktor yang dilakukan seseorang yang intinya menunda pernikahan. Nah, hal inilah yang disebut dengan faktor penghambat atau antinatalitas. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya tentang faktor pendukung dan juga faktor penghambat natalitas. Nah, angka kelahiran sendiri itu terbagi menjadi 3. Jadi ini ada perhitungannya ya. Yang pertama angka kelahiran kasar atau kita menyebutnya crude birth rate atau CPR. Yang kedua angka kelahiran umum atau General Fertility Rate atau GFR. Kemudian ada angka kelahiran menurut kelompok usia tertentu. Kita menyebutnya sebagai Age Specific Birth Rate atau ASBR dan ASFR. Jadi sama saja sebutannya ya, antara birth sama fertility. Nah, ini tidak akan kita bahas kali ini, kita akan bahas di video setelah ini karena isinya perhitungan, biar kalian tidak bingung. Karena tema kita kali ini adalah dinamika penduduk, jadi kita akan membahas tentang faktor-faktor dinamika saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang mortalitas, jadi angka kematian. Apa itu angka kematian? Angka kematian adalah menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Jadi kalau masalah definisi kematian ya mungkin hilangnya nyawa dari diri seseorang itu kematian. Tapi angka kematian itu adalah jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu di satu wilayah tentunya ya. Sama dengan kelahiran tadi, angka kematian itu ada faktor pendukungnya dan juga ada faktor penghambatnya. Pendukung disebut sebagai pro-mortalitas, kalau penghambat disebut dengan anti-mortalitas. Kita bahas satu persatu. Faktor pendukung kematian atau pro-mortalitas. Apa yang mendukung terjadinya kematian? Yang pertama adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Jadi banyak orang yang tahu tentang kesehatan tapi tidak sadar tentang pentingnya kesehatan, sehingga menyepelekan dalam hal pola hidupnya. Hal ini yang menjadikan timbulnya banyak penyakit yang berujung kepada kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting.
Bisa jadi yang nomor 1 oke, tapi nomor 2 tidak oke, yaitu kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi ketika ada orang yang sedang sakit, sudah tahu penyakitnya, ternyata di tempatnya tidak ada rumah sakit atau mungkin fasilitas kesehatan yang bisa menampung atau menangani penyakitnya itu. Alhasil terjadilah kematian karena tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi kalau di tempat kalian banyak sekali fasilitas kesehatan yang bisa menampung atau menangani berbagai penyakit atau ya sekedar untuk pemeriksaan kesehatan, maka kalian wajib bersyukur ya. Yang ketiga, faktor yang mendukung kematian adalah kecelakaan lalu lintas. Ya, kalau saya jalan-jalan gitu mungkin kalian juga ya, di pinggir jalan itu ada penampang atau plakat papan dari Dinas Perhubungan yang menunjukkan jumlah kematian yang terjadi setiap tahunnya diakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintas itu juga mendukung terjadinya kematian. Kenapa kok bisa terjadi kecelakaan lalu lintas? Ya banyak faktor, mungkin salah satunya juga faktor si pengendara atau mungkin faktor yang lain. Intinya kecelakaan juga menyumbang terjadinya kematian. Yang keempat adalah bencana alam. Ini sudah tidak bisa dielakkan. Kalau bencana alam itu kita tidak punya ilmunya, maka ketika datang bencana alam itu ya sudah, kita hanya bisa pasrah dan yang ada adalah kematian. Kalau kita bisa mempelajari ilmunya, mungkin saja kita bisa mengurangi dampak terjadinya bencana itu. Terakhir, peperangan. Peperangan itu jelas akan menimbulkan kematian. Tidak hanya peperangan antar negara, peperangan antar suku pun bisa sangat memicu terjadinya kematian. Jadi kita harus benar-benar menghargai orang lain agar tidak terjadi percekcokan atau konflik yang mungkin nanti bisa berujung terjadinya kematian. Ini yang disebut dengan faktor pendukung ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, setelah faktor pendukung, kali ini kita akan membahas tentang faktor penghambat kematian atau kita menyebutnya anti-mortalitas. Apa aja anti-mortalitas itu? Yang pertama, tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Jadi kalau orang sudah sadar tentang pentingnya kesehatan, maka otomatis dia akan mengatur pola hidupnya, lebih berpola hidup sehat. Ya, walaupun kita tahu kematian itu ada di tangan Tuhan, tapi paling tidak itu adalah bentuk usaha kita untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Jelas ketika ada fasilitas yang sudah oke, maka ketika ada orang yang sakit segera ditangani dan sudah sesuai, otomatis akan memberikan kesembuhan yang nantinya bisa menghambat terjadinya kematian. Ketiga, lingkungan yang bersih dan teratur. Lingkungan yang bersih tentu saja akan memberikan dampak yang baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi mental seseorang itu sendiri. Keempat, ajaran agama yang melarang bunuh diri. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, Pak, tadi kan ada faktor kematian yang dikatakan sebagai faktor alami. Lalu bagaimana dengan bunuh diri? Kan bisa direkayasa, artinya orang itu bisa berperan. Ya, tapi ingat tidak semua orang yang melakukan bunuh diri itu mati. Ya, banyak sekali berita di TV yang memberitakan atau menginformasikan orang yang melakukan bunuh diri tapi tidak mati. Kan lucu jadinya ya. Maka yang paling penting di sini agama peranannya ya, yaitu ajaran untuk melarang melakukan bunuh diri. Jadi faktor ini disebut sebagai faktor penghambat kematian. Oke, bisa dipahami ya. Sama dengan kelahiran tadi, angka kematian juga terbagi menjadi dua. Kalau kelahiran tadi 3, kalau kematian 2 ya, yaitu angka kematian kasar, kita menyebutnya GDR, Cold Death Rate. Kemudian ada angka kematian menurut kelompok usia atau angka kematian khusus. Kita menyebutnya sebagai Age Specific Death Rate atau ASDR. Perhitungannya di video setelah ini ya, bebarengan dengan yang kelahiran tadi. Jadi kita tumpuk aja tentang perhitungannya biar lebih fokus lagi. Selanjutnya migrasi. Migrasi bisa kita katakan perpindahan ya, moving. Secara definisi, migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa juga melalui batas administrasi suatu wilayah. Jadi kalau dikatakan seseorang itu migrasi, bisa jadi dia sudah melampaui batas suatu administrasi wilayah. Entah itu wilayah RT, entah itu wilayah RW, entah kelurahan, kecamatan, kota, dan seterusnya. Nah, membahas tentang migrasi berarti kita juga nantinya akan membahas tentang mobilitas. Maka dalam materi ini kita tidak akan membahas jenis-jenis mobilitas atau migrasi yang banyak itu. Nanti kita akan bahas sendiri tentang mobilitas yang lebih detail lagi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang angka migrasinya. Jadi angka migrasi itu ada beberapa.
Yang pertama ada angka migrasi masuk, kita menyebutnya sebagai in migration, ada migrasi keluar atau out migration, ada migrasi neto, kita menyebutnya net migration, dan terakhir migrasi bruto, yaitu gross migration. Apa saja itu? Yang pertama, migrasi masuk. Migrasi masuk adalah masuknya penduduk ke suatu daerah atau tempat tujuan. Kita menyebutnya sebagai area of destination. Jadi ketika ada orang yang masuk menuju ke suatu tempat, ke suatu area itu disebut sebagai migrasi masuk. Tentunya di sini untuk menetap ya. Yang kedua adalah migrasi keluar atau out migration, di mana diartikan sebagai perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal. Jadi kalau ada daerah asalnya, dia keluar dari daerah asalnya itu, maka dia disebut atau dihitung sebagai satu angka migrasi keluar. Kita menyebutnya area of origin. Yang ketiga ada migrasi neto atau net migration, di mana diartikan sebagai selisih antara jumlah migrasi masuk dengan migrasi keluar. Jadi selisihnya ya, maksudnya bagaimana? Ketika ada migrasi masuk, jumlahnya itu lebih besar dibandingkan yang keluar, maka hal itu disebut sebagai migrasi neto positif, dan juga sebaliknya. Jadi kalau migrasi keluarnya yang lebih besar, maka dikatakan sebagai migrasi neto negatif. Ingat ya, kalau yang masuk lebih besar, migrasi neto positif, yang keluar lebih besar, migrasi neto negatif. Yang keempat, migrasi bruto atau gross migration, diartikan sebagai jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Jadi jumlahnya. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Itu materi kali ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian terima dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.